Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukronillah salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Siang ini alhamdulillah cerah dan panasnya cukup terik, dan tadi sepanjang perjalanan ada hal yang menarik bahwa sampah berserakan di sepanjang jalan, bahkan di pinggir jalan yang cukup besar, jalan utama, jalan provinsi. Dan entah apa yang kemudian menjadi pertimbangan para pembuang sampah itu, sehingga kemudian dengan mudahnya membuang sampah sembarangan tanpa peduli estetika, tanpa peduli keindahan, dan yang lebih lagi tanpa mempedulikan kesehatan. Karena apa? Karena ketika sampah sudah menumpuk, maka dapat dipastikan lalat-lalat segera berdatangan. Jadi memang fitrahnya lalat akan selalu datang ketika ada tempat kotor, ketika ada bangkai, ketika kemudian ada gundukan sampah yang menggunung, ada tempat yang kotor, maka lalat-lalat segera berdatangan. Dan tidak ada cara lain untuk mengusir lalat dari tempat tersebut, karena kalau hanya mengusir lalatnya saja, maka kita mungkin sekali kita bisa menggunakan sapu atau menggunakan asap, kemudian lalatnya pergi. Tapi selama sampahnya tidak dibersihkan, maka ketika kita pergi, maka lalat itu akan dengan segera datang lagi, dengan segera berkerumun lagi, dengan segera akan mendatangi tempat yang bersampah, yang tempat yang kotor, dan bahkan mungkin tempat yang di dalamnya di sekitar situ ada bangkai. Dan lalat dan sampah ini merupakan sebuah analogi sebenarnya. Analogi dan tapakurun, kata orang Sunda, adalah sebuah pembelajaran bagi kita bahwa ketika ada sesuatu yang kotor, maka yang datang adalah lalat. Demikian pun dengan hati kita. Kita sering kemudian merasakan atau mengalami masalah tiba-tiba datang bertubi-tubi. Anak rewel lah, anak tidak mau diurus lah di kantor pekerjaan, tiba-tiba masalah silih berganti datang, ini dan itu. Keluarga pun tidak nyaman, kemudian secara ekonomi pun kita seperti kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga kita. Kemudian juga udah banyak banget persoalan yang datang silih berganti seolah tiada henti. Dan kalau tadi diibaratkan ke tempat sampah bahwa masalah itu seperti lalat, masalah itu berdatangan ketika hati kitanya itu kotor dalam tanda kutip, ketika hati kitanya berdebu, ketika hati kitanya bahkan mungkin menyimpan kebusukan. Jadi ketika hati kitanya berisi keluh kesah, ketika hati kitanya berisi kesumat, dendam, kebencian, iri hati, dengki, kemudian juga takabur, kemudian juga hati kitanya suka kupur terhadap nikmat Allah, maka saat kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan itu seperti sampah yang menggunung di hati kita. Jadi ibarat kata hati kita difungsikan sebagai keranjang sampah, maka jangan salahkan lalat-lalat kehidupan akan datang. Maka jangan salahkan kalau kemudian masalah berdatangan silih berganti, kita usir yang satu, kita selesaikan yang satu. Ini masalahnya masalah anak, tiba-tiba muncul masalah pekerjaan selesai, tiba-tiba masalah lain datang, terus silih berganti. Dan seperti analogi sampah tadi, kalau kita hanya mengusir lalatnya saja, maka akan segera berdatangan lalat-lalat yang lain atau bahkan mungkin lebih banyak. Maka yang harus kita lakukan, yang harus kita kemudian benahi adalah bagaimana kita memfungsikan hati kita sebagaimana mestinya. Hati kita itu bukan keranjang sampah. Saya ulang, bahwa hati kita itu bukan keranjang sampah. Hati kita adalah instrumen, hati kita adalah tempat yang sangat
indah, sangat lembut, sangat bersih, sehingga kita harus menjaganya, kita harus merawatnya agar jangan sampai kemudian sampah kebencian, sampah rudet, sampah dengki, iri, sum'ah, takabur, kemudian ngewa itu apa ya, kupur dan lain sebagainya, jangan sampai kemudian bersarang dan bermukim di hati kita, karena itu akan mengundang lalat-lalat yang berdatangan dan itu akan mengundang penyakit, atau dalam bahasa kehidupan kita itu datang berbagai masalah. Jadi itu. Maka yang tadi untuk menghilangkan masalah dalam tanda kutip atau dalam untuk menyelesaikan masalah, kita harus membenahi sumbernya, harus membenahi akar masalahnya, root cause-nya. Dalam bahasa manajemen itu masalahnya apa, root cause-nya apa. Karena kalau kita tadi hanya menyelesaikan satu masalah tanpa kemudian mengetahui apa sih akar masalahnya, maka sangat boleh jadi masalah lain yang sebenarnya mungkin ada tapi belum terlihat karena kita tidak tahu akar masalahnya, itu akan datang silih berganti. Maka cara terbaik untuk mengusir lalat tadi saya sampaikan dengan membersihkan tempat itu dari sampah-sampah, dari kotoran, dari bau busuk, dari bangkai. Maka ketika kita ingin kemudian terbebas dalam tanda kutip dari berbagai masalah kehidupan, bersihkan hatinya. Bersihkan hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat kemudian sum'ah, takabur, ujub, rewel, rudet, kemudian kupur. Bagaimana caranya? Biasanya kita berbicara baru pada tataran bersihkan hatinya, tapi kita belum sampai pada how to. Bagaimana kemudian kita membersihkan hati itu. Para guru-guru kita sebenarnya sudah banyak menyampaikan bahwa segala sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Hanya kadang mungkin karena kita tidak fokus, karena kita tidak nyimak, karena kita kemudian tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kita tidak menangkap, tidak mencerna bahwa untuk membersihkan hati itu ternyata alatnya, ternyata sapunya, ternyata pembersihnya adalah zikrullah. Jadi zikrullah itu seperti deterjen yang akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di hati kita. Zikrullah itu seperti pembersih yang bisa mengikis kerak-kerak bahkan yang mungkin tanpa kita sadari sudah kita konsumsi. Kerak-kerak kehidupan ini sudah dari sedemikian lama. Mungkin kita sudah memendam kebencian ke seseorang itu sudah sekian puluh tahun. Mungkin kita sudah mengidap penyakit iri itu dari sejak kapan. Kemudian mungkin kita selalu memelihara sifat kufur itu entah mulainya kapan, sehingga kemudian hati kita sudah berkerak, hati kita sudah kemudian dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik yang tadi sebagai pengundang penyakit dan masalah dalam kehidupan. Maka untuk membersihkannya pun kita perlu deterjen, perlu alat, perlu sesuatu yang memang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat agar hati kita sedikit demi sedikit diurai tumpukan-tumpukan sampahnya, diurai kebenciannya, diurai dendamnya, diurai kesumatnya dengan cara zikrullah. Nah tadi deterjen benar sebagai alat pembersih, tapi kita juga harus tahu caranya bagaimana kemudian kita bisa menggunakan deterjen, memfungsikan deterjen ini agar benar-benar bisa membersihkan tempat yang kotor pun dengan zikir. Kita tahu bahwa zikrullah adalah sebagai pembersih hati, tapi kita pun wajib tahu bagaimana cara zikir yang baik dan benar. Itulah kemudian ada istilah thariqah, ada istilah metode-metode zikir yang sudah dikemas, yang sudah bahkan diuji oleh guru-guru kita, bahwa dengan pola, dengan mekanisme, dengan metode, dengan thariqah ini
cara zikirnya seperti ini, bacaan zikirnya seperti ini, itulah yang kemudian seperti kita ketika mencuci piring pun kita harus tahu caranya bagaimana kemudian piring itu agar benar-benar bersih dari lemak, piring itu agar benar-benar tidak lagi masih bau sabunnya, piring itu agar tidak licin dan lain sebagainya. Zikir pun seperti itu, kita perlu bimbingan guru, kita perlu kemudian tuntunan agar kemudian kita bisa memfungsikan kalimah-kalimah zikir ini secara optimal lagi untuk membersihkan hati kita. Hati kita itu lembut banget. Jadi ketika ada mendengar kata-kata yang tidak nyaman sedikit aja, hati kita tuh sudah aduh. Kemudian ketika tersinggung ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kecewa. Ketika kita kemudian luput mendapatkan sesuatu, kecewa. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmatan, kita iri, kita dengki. Itu kalau terakumulasi di dalam hati, lebih dari sekedar sampah. Bahkan itu bisa menjadi laksana bangkai yang kita biarkan bersemayam atau bertahta di hati kita. Maka jangan heran kalau kemudian selama hati kita tidak kita urus, selama hati kita tidak kita jaga, selama hati kita biarkan kering dan merana tanpa zikrullah, maka datangnya masalah hanyalah sebuah keniscayaan, datangnya pelbagai masalah hanyalah tinggal menunggu waktu. Bukan berarti kemudian zikir itu 100% atau otomatis menghilangkan masalah, tidak. Tapi seperti kita punya mobil, seperti kita punya baju, atau tadi saya istilahkan tempat sampah. Kalau setiap hari memang ada sampah yang kita buang ke situ, tapi segera kita bersihkan sehingga tidak membusuk, tidak kemudian mengundang lalat. Pun hati kita, mungkin hati kita terpapar rasa tidak nyaman karena pergaulan kita, karena kita bersosialisasi dengan sesama kita, mungkin kita tersinggung dengan perkataan seseorang, mungkin kita merasa khawatir karena sesuatu yang kita takut itu terjadi, kita mungkin cemas, kita mungkin gelisah, kita mungkin kemudian bahkan marah, dan itu seperti ketika itu kita membuang sampah di hati kita. Maka segera kita bersihkan, setiap hari kita harus bersihkan hati kita, agar kemudian even tiap hari kita membuang sampah, even hati kita setiap hari mengalami kontaminasi dan terpapar berbagai problematika kehidupan, segera kita bersihkan. Segera kita bersihkan, insya Allah tidak akan kemudian masalah itu datang silih berganti. Persis seperti tadi, ketika tempat sampah kita bersihkan tiap hari, maka lalat tidak akan datang, karena di situ nggak ada yang bau busuk, nggak ada yang kemudian mengundang lalat-lalat untuk datang. Jadi itu yang kemudian dalam bahasa agama kita mengenal namanya tasawuf, kita mengenal namanya thariqah, kita mengenal namanya talqin zikir, kita mengenal namanya riyadhah. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita agar hati kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai alat untuk kita berkomunikasi, untuk kita bersilatun kepada Allah, bukan keranjang sampah. Jadi tasawuf sedikit saya singgung, itu secara sederhana artinya bersih, suci. Nah, bersih ini adalah sebuah akibat, sebuah hasil dari sebuah proses. Jadi kalau kita alihkanlah contohnya, mobil kita bersih. Mobil kita bersih itu karena apa? Karena dicuci. Bagaimana cara mencucinya agar mobil kita bersih? Itu ada caranya, ada kemudian bagaimana ngelapnya, bagaimana harus dibasahi dulu, bagaimana kemudian kita melakukan pembersihan ke mobil kita tuh agar tidak kemudian justru merusak kacanya, justru tidak merusak catnya. Itu ada cara, ada metode, ada teknik yang dalam bahasa agama disebut thariqah. Jadi thariqah itu bukan hal yang baru. Thariqah itu metode. Thariqah itu cara. Thariqah itu adalah teknik bagaimana kemudian kita melakukan pembersihan. Kalau tadi di mobil, maka thariqah lebih terfokus pada bagaimana
kita, kemudian membersihkan hati kita. Jadi thariqah itu adalah cara kita, upaya kita untuk membersihkan hati kita dengan zikir. Nah, zikirnya apa? Kemudian zikir itu alatnya. Kalau tadi sabunnya, kalau tadi deterjennya. Jadi kita sudah punya tiga kata kunci nih. Ada tasawuf yang artinya bersih, kemudian ada thariqah yang artinya metode, cara, teknik, kemudian ada alatnya namanya zikir. Kalimah-kalimah zikir, kalimah-kalimah thayyibah itu adalah alat pembersihnya. Jadi rangkaiannya agar kemudian kita bisa memfungsikan deterjen ini dengan cara baik dan benar, kemudian deterjennya juga yang tepat sesuai dengan kondisi hati kita, maka itu diperlukan talkinan. Talkinan itu adalah bimbingan. Jadi kalau contohnya gini, ketika saya melihat mobil saya kotor, kemudian saya meminta atau menyuruh anak saya, nak bersihkan, cuci mobilnya agar bersih nanti tujuannya. Caranya begini nak, karena anak saya belum terbiasa nyuci mobil. Caranya begini, disiram dulu, dibasahi dulu, baru kemudian kamu semprot, kemudian dielap, kemudian dikasih sabun, kemudian disiram lagi, dibilas, kemudian baru dikeringkan. Seperti itu thariqahnya, seperti itu metodenya, seperti itu caranya. Dan ini nak, deterjennya jangan pakai deterjen yang terlalu keras karena itu akan merusak catnya. Ini deterjen yang cocok untuk mobil sekaligus untuk menghilangkan catnya. Itu zikirnya, itu alatnya. Kemudian ketika saya memberitahu anak saya bagaimana cara mencuci mobil, bagaimana deterjen yang baik, bagaimana tekniknya, itu talqin. Itu metode, itu apa namanya, papatahan itu apa ya, ngajarin, membimbing, menunjukkan, sekaligus kita juga mengawal apakah anak saya sudah benar mencuci mobilnya. Dan itulah fungsi guru bukan sekedar kemudian zikir, kemudian silakan kamu perbanyak zikirnya. Guru memiliki peran yang sangat besar bagi kebersihan hati kita, karena guru senantiasa memantau nih para ikhwanya, para jamaahnya, bagaimana mereka mengamal zikirnya, apakah sudah benar, apakah kemudian mereka caranya sudah benar, apakah kemudian istiqomahnya terjaga, sehingga kemudian terlihat. Dan terlihatnya kalau cuci mobil akan terlihat bagaimana kemudian mobilnya bersih dari debu, bahkan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Maka kebersihan hati, kualitas hati yang sudah dibersihkan dengan zikir yang ditalkin tadi akan tercermin dari bagaimana kualitas akhlak kita, bagaimana kualitas keseharian kita. Jadi orang zikir itu diukurnya, kualitasnya pasti terlihat seperti mobil yang sudah dicuci, pasti akan terlihat bersih. Dan hati meskipun adanya di dalam dada kita, tapi akan terlihat kualitas hati kita, akan terlihat kualitas kebersihan hati kita dengan bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Apakah pembicaraan kita lebih sering menyinggung orang lain atau bahkan menyakiti orang lain? Kalau masih demikian, kalau masih sindir sampir kata orang Sunda itu, kalau sering menyinggung, kalau sering memarahi orang lain, meskipun kita dengan berbusa-busa mengatakan bahwa saya ahli zikir, tapi kata-katanya masih ngelekit, maka yakin zikirnya belum benar, yakin zikirnya belum berbuah. Kemudian lagi ketika kita memproklamirkan diri bahwa kita ahli thariqah, kita ahli riadoh, tapi kemudian gestur kita selalu menganggap orang lain lebih rendah, gestur kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih dari orang lain, itu pun sangat boleh jadi zikirnya belum berbuah, zikirnya masih ngawang-ngawang, zikirnya baru asbun, baru asal bunyi saja, zikirnya belum mampu merubah atau menambah value, menambah nilai kepada kita yang mengamalkannya. Sama balik lagi untuk mempermudah pemahaman kita, ketika cara kita mengelap mobilnya yang tidak benar, maka sangat boleh jadi meskipun sudah dicuci,
masih banyak kotoran di sana sini, masih banyak kemudian noda di sana sini, bahkan mungkin justru ada yang terbaret, mungkin justru ada yang ketinggalan bagian-bagian yang harusnya dibersihkan malah ditinggalkan. Seperti itu pun hati kita. Ketika kita kemudian sudah mengamalkan zikir, tapi kemudian masih ada banyak hal yang menunjukkan bahwa sifat kita, bahwa sikap kita, bahwa perkataan kita masih sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih buruk karena kita menganggap diri kita sudah ahli zikir, maka boleh jadi yaitu zikir kita belum berbuah. Itulah makanya kemudian para guru kita tuh menyarankan kita sering-sering silaturahim ke guru, sering-sering kemudian minta bimbingan nasihatnya tuh bukan untuk apa-apa, bukan untuk mengkultuskan guru, tapi untuk bisa mendapatkan assessment, bisa mendapatkan penilaian. Duhai guru, apakah saya sudah mengamalkan zikirnya dengan benar? Apakah kemudian saya sudah berubah? Apakah kemudian dari tutur kata saya ini masih ada yang membuat orang lain uh, tersakiti, tersinggung, tidak nyaman dengan perkataan kita? Apakah kemudian sorot mata kita tidak intimidatif? Apakah kemudian gestur kita tidak merendahkan orang lain? Dari situlah kemudian semakin sering kita bertemu guru, kita akan semakin sering mendapatkan assessment, mendapatkan koreksi dan perbaikan. Karena kenapa kemudian kita harus sering diassess, sering dikoreksi, sering diperbaiki, itu pergaulan kita tiap hari, tiap waktu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam lingkungan yang tentu energi ke kitanya beda. Ketika kita kemudian misalkan bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan terpapar energi kesolehannya. Tapi suatu saat kita bertemu atau ngobrol dengan orang yang pesimis, saya mah gini, aduh saya mah begini, udah tidak ada harapan, saya mah sudah putus asa. Secara tidak langsung itu tertransfer ke kita, dan ketika kita semakin sering berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini, sangat boleh jadi kita akan tertular, kita akan terpapar, yang kemudian akan mengikis kualitas zikir kita. Itu kemudian yang akan terbaca oleh guru. Kamu sudah memiliki zikir, harusnya kamu lebih optimis, lebih yakin, karena zikir itu sejatinya mengolah hati kita. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita sudah tidak lagi terpapar dengan sampah-sampah kehidupan tadi, maka kualitas silatun kita dengan Allah akan meningkat, akan naik, yang dengan itu kita akan dengan lebih mudah memahami pesan-pesan ilahiyah yang Allah senantiasa pancarkan kepada kita. Jadi itu dari perjalanan yang sebenarnya tidak jauh dari Cikampek ke Kerawang, tapi ternyata memberikan pelajaran bahwa sampah akan mengundang lalat, bahwa hati kita yang kemudian berisi rasa benci, berisi rasa marah, berisi rasa kecewa, berisi rasa kemudian jumawa, kupur, dan lain sebagainya, itu ibarat sampah-sampah yang akan mengundang masalah. Dan cara membersihkannya, cara mengusir masalah itu bukan sekedar mengusir satu-satu, bukan sekedar mengusir alatnya, tapi bersihkan tempatnya. Yang niscaya ketika hati kitanya bersih, maka masalah dengan sendirinya akan kemudian bisa kita eliminasi. Bukan kemudian berarti kita jadi jumawa karena kita bisa terhindar dari masalah, tidak. Tapi yakin dengan kebersihan hati, tapi yakin dengan kita senantiasa berzikir, yang artinya kita memohon pertolongan kepada Allah, kita akan memiliki sandaran vertikal yang sangat kokoh agar kita tidak larut dalam berbagai masalah kehidupan. Jadi itu semoga ini menjadi bahan tapakuran, semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa sesedikit apapun sampah harus segera kita bersihkan agar tidak kemudian menjadi busuk dan mengundang lalat. Sesedikit apapun hati kita menyimpan rasa tidak nyaman, segera bersihkan. Jangan nunggu nanti. Nanti sajalah. Ini kan cuma kesinggung doang. Nanti sajalah dibersihkannya. Ini kan masalah kecil.
itu seperti kita menabung sampah ketika kita membiarkan kebencian kemudian bersarang di hati kita, rasa tidak nyaman kemudian bersarang di hati kita, ada lagi kemudian ketersinggungan kita biarkan bermukim di hati kita, akumulasinya akan sangat berbahaya. Dan ketika kita biarkan itu, boleh jadi lagi-lagi kita memfungsikan hati kita sebagai keranjang yang sampah, yang artinya lagi kita sedang mengundang masalah. Maka kebalikannya adalah agar kita kemudian bisa terbebas dalam tanda kutip dari masalah, bersihkan hatinya dari berbagai hal yang tadi saya sebutkan. Insya Allah kemudian kita akan mendapati kehidupan ini jauh lebih indah daripada yang kita persepsikan. Hidup ini terlalu indah untuk kemudian dipenuhi dengan rasa kecewa, rasa benci, rasa dendam, rasa kesumat, rasa khawatir, rasa cemas. Tidak. Hidup itu jauh lebih indah. Tidak mungkin kemudian Allah membuat kita atau menginginkan kita hidup dalam kesengsaraan itu. Kalau kita kemudian menderita itu jauh lebih banyak pada porsi kitanya yang tidak bisa kemudian memfungsikan hati sebagaimana mestinya. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, segera benahi hati kita dengan zikir Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat tadi lewat. Semoga kita bisa membersihkan dan menjaga hati kita, dan semoga pula kita akan menemukan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.